Hidup guru. Hidup. Solidaritas. Yes. Siapa kita? Indonesia. Pak, Bu, apa nama Pak Paimin belago dengan orang. Jadi keluarga guru itu termasuklah anak Pak Paimin, adik Pak saya. Keluar juga lah bantu ikut melerai. Dak do pulo ceritanya tuh, ada aku dengar cerita tuh kan. Dia lagi berunding, tiba-tiba adik ipar tuh langsung bawa batu, itu dak do. Yang terjadi itu merupakan tugas kita bersama. Ya. Harap Di rumah atau di kades atau itu harapan kami, jangan bawa ke sekolah. itu kemarin kan Dinas Pendidikan langsung turun Pak ya, gerak cepat turun Ya. langsung. Itu hasilnya apa Pak? Kemarin begitu saya dapat kabar, perintah juga dari Pak Bupati Merangin. Saat itu kebetulan saya ada kegiatan lain, saya perintahkan Kabid Pembinaan PTK dengan Kabid Dinas untuk menuju langsung ke lokasi. Ternyata di dalam perjalanan rupanya Pak Paimin ini sudah berada di kalau masalah pengeroyokan itu dugaan mereka pihak ya. Ternyata setelah dilaporan dari berdasarkan keterangan dari kepala sekolah juga ada, kemudian korwil juga kami utuskan ke sekolah. Ternyata itu tidak benar. Tidak benar. Sangat menyesalkan peristiwa ini terjadi. Jam 7.30 pagi, saya mendapat telepon dari teman peristiwa pemukulan terhadap salah seorang guru kita, tepatnya di SMP 32 Kabupaten Merangin. Dan kita menyikapi secara spontan langsung, kita berangkat ke rumah sakit, di mana yang bersangkutan sudah dirawat di rumah sakit umum Kolonel Abu Jami. Kami ada bertiga, waktu ketua 1, waktu ketua 2. Dan kami sudah melakukan percakapan dan pembicaraan yang cukup panjang. Persoalan awal dari kejadian ini. Namun kami sebagai pengurus PGRI tidak mengungkit masalah di belakang. Yang kami bicarakan adalah guru kami berstatus sebagai guru sedang melaksanakan tugas mulia seorang pendidik, terus dilakukan di sarana dan prasarana lingkungan sekolah. Ini adalah lingkungan yang harus kita jaga bersama-sama dari konflik dan kepentingan apapun, ya, karena ini adalah lembaga pendidikan. Oleh karena itulah, maka kami atas nama PGRI Kabupaten Merangin, di samping kami merasa sangat kecewa dengan peristiwa ini, kami juga harus mengawal proses kelanjutan, baik itu proses hukum terhadap guru kami, ya, yang inisialnya adalah Pak Paimin, ya, karena beliau juga sudah didampingi oleh penasihat hukum, ya. Maka kami bersama penasihat hukum itu berkolaborasi memastikan bahwa proses hukum ini bisa berjalan dengan baik. Ya, karena tugas kami adalah bagaimana melindungi guru, pendidik dan tenaga pendidikan supaya bekerja maksimal. Tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, tidak ada gangguan. Bang, kamu bilang gitu kan. Cari siapa bang? Cari Pak Imin katanya. Oh belum datang apa Pak Paimin apa bang? Kamu bilang gitu kan. Itu kalau mau nunggu bang silakan tunggu di kantor. Saya suruh nunggu di kantor dulu gitu kan. Enggaklah tunggu di sini baik dulu katanya kan. Bahkan dia sempat tanya kabar suami saya juga kan. Jadi saya bilang sehat, saya bilang gitu kan. Setelah itu karena anaklah sudah selesai itu, anak-anak berhamburan lari ke atas karena posisi kelas 9 itu di atas. Jadi berhamburan ke atas.
Bu, ada yang belago, Bu, ada yang belago. Iya. Ada yang belago, kami bilang cepet si Ikun Fahrizal Ulsan ini baru datang aja, datang dari Bangkok. Cepet pun anak-anak. Kami nggak sangka bahwa Pak Paimin dengan Bang Abdullah ini yang setelah ada guru yang namanya Opi. Oh, bukan Pak Paimin, Bu. Bukan siswa, Bu, tapi Pak Paimin yang belagu. Saya udah gemetar. Cuma saya yang kebetulan di kantor saat itu Pak Fahrizal Ulsan itu baru datang. Ya akhirnya lari-lari lah kami, lari sana lari sini, bahkan saya mau cari-cari nomor polisi pun nggak ketemu saking gugupnya kan. Sudah kejadian itu kan Pak Fahrizal Ulsan mungkin menolong ya pasti menolong, melerai. Sudah Pak Dul ini turun kan, saya juga ikut membersihkan lukanya tuh. Saya membersihkan luka-lukanya nih di sini memang ya ada tokek dikit ya kan, itu di kening ada, tapi di bawah mata sini juga ada. Itu karena apa saya nggak tahu. Karena Jadi Uun itu mau meroyok apa tidak? ya enggak, Jadi Uun melerai. Nah kemudian Melerai itu kan pintu kantor aja enggak, dan guru juga semua nggak tahu. Anak-anak yang terakhir sekali anak kelas 9 karena lokasi terjadinya ribut itu kan di depan kelas mereka. Ini bukan persoalan sekolah ya. Ini bukan persoalan sekolah. Ini pribadi kemungkinan ya. Persoalan pribadi. Kalau persoalan sekolah, misalkan saya nampar anak, orang tua nggak suka Lanjut, tentang keluarga ya. saya, kan itu persoalan sekolah kan. Selama ini kami di situ udah berapa? 18 tahun nggak ada pernah. 18 tahun nggak pernah ada. Siapa nama Bu? Nama Ibu? Nama Nama saya Sulasia. Apa Mu? Sulasia. Sulasi. Beneran gitu tuh. Aku ini alat yang turun di lokasi kita itu. Yang bilang gitu, boleh. Tidak ada kita larang. Mobilisasi di belakang juga tidak ada kita larang. Nanya persoalan kasus yang terjadi di Tabir Ulu, apa ceritanya? Baik, izin kami dari pihak tim kuasa hukum Pak Paimin akan dengan rekan saya ya kan. Pada prinsipnya kami sebagai tim kuasa hukum ya kan sudah memenuhi kewajiban untuk klien kami, itu dengan bentuk kami sudah buat laporan pada tanggal 12 November kemarin 2025 di Satreskrim Polres Semarang. Nah, selanjutnya kami juga sudah menggali cerita di lapangan. Kami sudah mendatangi para guru yang melihat kejadian, bukan untuk mencari kebenarannya, kami cuma ingin mengetahui cerita seperti apa yang terjadi begitu. Jadi jangan sampai berita ini simpang siur. Nah, betul yang dikata sama anak menantu dari pihak Pak Paimin tadi ya kan, dan dikonfirmasi sama pihak guru juga. Artinya memang ada keluhan atau simpang siur kita selama ini ya kan, yang mana klien kami diduga ya kan melakukan tindak pidana gitu ya kan, padahal pada kenyataannya ya kan berbalik barang itu saat ini yang ada di lapangan. Nah mungkin kalau untuk dari kami ya kan, kami ya berharap kepada pihak kepolisian ya kan untuk tetap objektif dan sesegera mungkin memproses laporan tersebut. Dari atas nama Pak Dirjen Pian SMH dan rekan saya ada nama Rifki dan Reza Gunawan.